Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Yusnarti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Yapis Dompu. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu konsep dan model pembelajaran IPA di SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot mata kuliah 4 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan model-model pembelajaran IPA di SD. Secara garis besar, lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup pengenalan mengenai gaya, benda langit dan tata surya, benda dan bunyi, cahaya dan alat optik, usaha dan energi, peristiwa alam dan alat indera, perkembangan makhluk hidup, pencernaan makanan, dan pernafasan makhluk hidup. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar IPA dan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta dapat mengaplikasikan dalam pembelajarannya di sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah inquiry, percobaan dengan model pembelajaran active learning seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, aktif presentasi, penugasan, kerja kelompok, dan unjuk kerja. Metode tersebut akan diterapkan secara bergantian dan bervariasi dalam setiap pertemuan, sehingga dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi. Dari mata kuliah ini terdiri dari 10 CPL dan menurunkan 10 CPMK. Nah, dari 10 CPMK tersebut kemudian akan dibagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Yang ketiga, aspek keterampilan khusus. Dan keempat, yaitu aspek keterampilan umum. Di mana yang mencakup keterampilan sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan mencakup tentang yang pertama, mampu menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. Yang ketiga, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Yang kelima, mampu menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar. Aspek keterampilan khusus yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Yang kedua, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Aspek keterampilan umum yaitu mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dalam kelas atau disebut micro teaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan kita pada siang hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang mata kuliah konsep dan model pembelajaran IPA. Nah, di sini konsep mata kuliah model pembelajaran IPA di SD ini adalah untuk ilmu mata kuliah keahlian. Jadi mata kuliah ini wajib kalian tempuh selama proses perkuliahan ya. Terus, nah ini ada semester 3 ya? Ya. Jadi pokok mata kuliah ya kita yaitu 4 SKS, di mana satu SKS itu waktunya 35 menit. Berarti 4 SKS 4 kali 35 menit. Berarti ada 140 menit untuk satu kali pertemuan. Nah, untuk rencana pembelajaran semester, nah biasa di perguruan tinggi itu semua dosen maupun guru itu wajib mempunyai RPS atau RPP. Nah, kalau di perguruan tinggi istilahnya RPS ya, rencana pelaksanaan pembelajaran semester ya. Jadi wajib semua dosen itu menggunakan ini. Nah, jadi semua pembelajaran selama satu semester itu akan tertuang di dalam ini ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan membahas yang ini adalah kontrak perkuliahan ya. Untuk pertemuan pertama, dan pertemuan kedua itu akan membahas materi tentang gaya, benda langit, dan tata surya. Nah, untuk pertemuan ketiga akan membahas tentang materi benda, bumi, dan alat optik. Pertemuan keempat yaitu materi tentang usaha, energi, dan peristiwa alam. Pertemuan kelima materi alat indera dan perkembangan makhluk hidup. Pertemuan ke-6 dan 7 itu membahas materi tentang perencanaan makanan dan pernapasan makhluk hidup. Pertemuan ke-8 yaitu UTS. Jadi UTS-nya nanti materinya tidak jauh dari pembahasan mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-9-nya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran kita di SD, model pembelajaran yang kreatif maupun yang inovatif. Nah, di pertemuan ke-10 sampai pertemuan ke-15 itu kita akan melakukan simulasi pembelajaran di kelas atau istilahnya micro teaching ya. Nah, untuk pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester ya. Nah, ada beberapa indikator penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu ada istilahnya tugas. Nah, tugasnya ini ada tugas kelompok dan individu. Nah, tugasnya ini berbobot 10%. Nah, yang kedua yaitu kehadiran ya. Kehadiran berbobot 10%. Yang ketiga yaitu kuis. Kuis itu berbobot 10%. Yang keempat adalah keaktifan ya. Keaktifannya ini keaktifan dalam berdiskusi gitu ya. Jadi bobotnya 10%. Yang kelima ada istilahnya ujian tengah semester. Bobotnya 30%.
Keenam, luas. Itu bobotnya 30%. Jadi totalnya ada 100%. Ada 100%. Oke. Ada yang bertanya terkait kontrak perkuliahan kita? Bagaimana dengan kontrak perkuliahan yang Ibu terapkan di depan? Apakah setuju materi-materi ini akan kita pelajari selama 1 semester? Setuju. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi perkuliahan. Nah, sebelum perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta kepada ketua tingkat untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita akan belajar tentang mata kuliah konsep dan model pembelajaran IPA di SD. Hakikat sains. Hakikat sains adalah landasan untuk berpijak pada pembelajaran IPA. Sains adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini merupakan ilmu yang dipelajari secara alamiah. Jadi ilmu alami, ya, bukan dibuat-buat atau bukan ilmu yang direkayasa atau ilmu abal-abal. Ya, ilmu alamiah ini integrasi dari pembelajaran biologi, fisika, kimia, dan ilmu pengetahuan bumi antariksa. Bukan merupakan jumlah dari keempatnya, melainkan merupakan disiplin ilmu yang integral atau saling berkaitan, ya. Nah, hakikat pembelajaran sains. Sains ini tidak hanya belajar produk saja, tetapi juga harus belajar aspek proses dan sikap agar siswa dapat benar-benar memahami sains secara utuh. Pembelajaran sains merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa, bukan sesuatu yang dilakukan pada siswa. Nah, ilmu sains ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu natural science atau disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu social science yang disebut ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk bidang sains khususnya natural science ini masuk pada pembelajaran biologi. Nah, dalam pembelajaran biologi ini akan mempelajari tentang anatomi, biofisika, genetika, biologi, fisiologi, taksonomi, biologi, zoologi, dan lain-lain, ya. Nah, sedangkan pada pembelajaran kimia akan mempelajari tentang kimia analitik, elektrokimia, kimia organik, kimia anorganik, ilmu material, ilmu molekuler, dan termodinamika, ya. Terus pada pembelajaran fisika akan mempelajari tentang astronomi, fisika nuklir, kinetika, dinamika, fisika material, optik, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya ilmu bumi. Jadi ilmu bumi ini mempelajari tentang ilmu lingkungan, geodesi, geologi, hidrologi, meteorologi, dan lain sebagainya, ya. Nah, orientasi dan tujuan dalam mempelajari IPA. Yang pertama, alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jelas sekali, ya, kita itu mempelajari tentang alam, ya. Terus alam sebagai sumber kehidupan manusia. Jelas sekali, semua makhluk hidup, semua manusia itu bergantung pada alam, ya. Contohnya kita membutuhkan air, udara, tanah, dan energi, ya. Yang ketiga, alam mempengaruhi cara berpikir dan bekerja manusia. Jadi manusia itu tidak akan pernah puas, ya.
tidak akan pernah puas dengan apa yang diteliti oleh orang-orang sebelumnya. Manusia akan terus mencari, menggali sehingga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Terus Allah mendorong pengembangan teknologi dan pendayagunaan. Misalnya sumber daya alam yang melimpah, contohnya kayak batu bara, emas, apalagi minyak bumi, gas, gitu ya. Jadi itu semua untuk mendapatkan hasil sumber daya itu kita membutuhkan teknologi. Ya. Nah selanjutnya Allah mempengaruhi budaya manusia. Misalnya gini, orang-orang yang hidup di daerah yang dingin atau yang padang savana, gitu ya, atau yang tinggal di daerah tropis. Nah dari cara berpakaiannya itu sudah berbeda. Misalnya orang-orang yang tinggal di daerah yang dingin, pasti mereka akan menggunakan pakaian-pakaian yang tebal, gitu ya. Terus kalau di daerah tropis akan menggunakan pakaian yang tipis. Ya. Nah, ketika kita pergi ke daerah tersebut, kita akan menyesuaikan pakaian sesuai dengan daerah tersebut. Itulah yang menjadi alam itu mempengaruhi budaya manusia, ya. Terus manusia mempengaruhi perubahan alam, jelas sekali, ya. Apalagi ini adalah musim hujan. Jadi musim hujan ini banyak apa? Terjadinya bencana alam. Nah itu adalah ulah manusia sendiri karena hutan, gunung sudah digundurkan semua sehingga menjadi bencana alam. Nah manfaat bagi mahasiswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam yang pertama yaitu bertambahnya wawasan mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan alam. Terus dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu memahami makna IPA bagi kehidupan. Selanjutnya memahami perlu adanya alam dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah itu adalah pentingnya mempelajari IPA bagi kita semua, ya. Apakah yang dimaksud dengan IPA? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Gusti Evia Saidri. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan IPA. IPA merupakan cabang ilmu yang fokus kajiannya itu adalah mengenai alam dan proses-proses yang terkandung di dalamnya. Dan sedangkan pembelajaran IPA itu adalah studi mengenai manusia atau studi yang mencakup tentang masalah manusia, bagaimana manusia itu dapat mengembangkan kehidupannya agar jauh lebih baik lagi. Saya pintar. Tepuk tangan untuk ya, pertanyaan terakhir. Mengapa anak harus belajar IPA? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Jadi mengapa anak harus belajar IPA? Jadi agar kita dapat mengetahui berbagai hal, baik tumbuhan, hewan, benda mati, sistem tata surya tempat bumi berada. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Semuanya pintar-pintar ini, ya, luar biasa mahasiswa di SD, ya. Ya, hakikat IPA. Nah, hakikat IPA ini ada istilahnya konsep. Ya, konsep adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungan satu dengan yang lainnya. Misal, energi, air, tumbuhan, massa, dan gaya. Itu
bahwa dalam satu interaksi tidak ada energi yang diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya berubah satu bentuk ke bentuk lainnya. Nilai-nilai IPA dalam berbagai segi kehidupan. Yang pertama, ada nilai praktisnya. Nah, nilai praktisnya ini adalah hasil-hasil penemuan tentang IPA, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, IPA dengan metode ilmiahnya banyak sekali digunakan untuk memecahkan masalah-masalah, bukan saja masalah yang berkaitan dengan IPA, tetapi masalah yang lain berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Nilai sosial politik ekonomi. Jadi negara yang IPA dan teknologinya maju akan mendapatkan tempat khusus dalam kedudukan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, contohnya negara-negara yang teknologinya maju adalah yang pertama Jepang, negara apa lagi? China, Dubai. Jadi banyak negara-negara yang teknologinya canggih-canggih ya. Selanjutnya nilai keagamaan. Nah, di sini sadar bahwa ada yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu yang ada di jagat raya ini ya. Jadi sesuai dengan keimanan seseorang ya. Nilai pendidikan. Menciptakan strukturalisasi IPA. Yang pertama yaitu objeknya. Objeknya ini mulai dari bumi sampai dengan luar angkasa. Jadi mempelajari ilmu IPA ini mulai dengan yang ada di bumi ini sampai ke luar angkasa itu kita akan mempelajarinya di pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu kejadian. Nah, kejadiannya ini mulai dari perkembangan teknologi, konsepsi, kejadian-kejadian yang secara alami. Yang ketiga yaitu metodologi mulai dari trial and error. Jadi apapun yang telah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu tidak semuanya itu sempurna. Jadi ada istilahnya itu adalah ada trial dan errornya itu, ada kesalahan-kesalahan tertentu, tidak semua itu berhasil apa yang diteliti ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sebutkan nama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi menjadi pertanyaan dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, apakah ada keterbatasannya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi dalam mempelajari IPA itu ada keterbatasannya. Yang pertama yaitu IPA tidak dapat menjangkau atau menguji kebenaran adanya Tuhan. Jadi untuk mempelajari atau menguji adanya Tuhan itu kita harus mempelajari di agama. Yang kedua, IPA tidak dapat menjangkau secara sempurna objek pengamatan. Nah, maksudnya di sini objek yang terlalu besar atau yang terlalu kecil kita tidak bisa membawanya di dalam kelas. Contohnya, objek yang terlalu kecil misalnya kita mempelajari tentang virus, terus atau apalagi mempelajari tentang bakteri. Jadi itu semua kita harus menggunakan teknologi ya. Terus kita mempelajari tentang objek yang terlalu besar, misalnya dalam pembelajaran tentang tumbuhan. Nah, tidak mungkin kan kita membawa sebuah pohon di dalam kelas ya. Nah, melainkan kita bisa melihatnya melalui teknologi. Yang ketiga, IPA tidak mempelajari tentang
tata krama, tingkah laku seseorang ya, melainkan IPA itu tolak ukurnya adalah sebagai objektivitas dan bukan subjektivitas ya. Selanjutnya ruang lingkup pembelajaran IPA. Jadi ada beberapa aspek yang meliputi ruang lingkup dari pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan ya. Nah, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi lingkungan serta kesehatan. Yang kedua yaitu benda atau materi, sifat dan kegunaannya meliputi yang ketiga yaitu energi dan perubahannya meliputi daya, bumi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Iya. Dan selanjutnya yaitu bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan bidang-bidang lainnya. Nah, tujuan mempelajari IPA di SD yang pertama yaitu memahami konsep-konsep IPA. Yang kedua, memiliki pengetahuan konsep. Yang ketiga, mempunyai minat belajar. Yang keempat, Bersikap ilmiah. yang kelima, Mampu menerapkan konsep-konsep IPA. yang keenam mencintai alam sekitar serta menjadi Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya ini nanti akan Ibu kasih tugas ya. Nah, di sini kita akan belajar kelompok. Jadi nanti bisa dicatat ya tugas kelompoknya. Nah, tugasnya ini adalah membuat makalah ya. Jadi sistematika dalam penulisan makalah yang pertama yaitu ada halaman judul atau covernya. Yang kedua ada kata pengantar, isi. Nah, bab 1, bab 2, bab 3-nya serta daftar pustaka ya. Nah, formatnya itu menggunakan kertas A4 menggunakan spasi 2 dengan huruf Times New Roman ya. Yaitu apakah samanya sekali lagi apakah ada yang ingin bertanya? Jadi materi yang sudah saya jelaskan tadi apakah sudah dipahami? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, dan tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa ya. Demikian dan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.